Para wanita itu melepas pakaian mereka dan menunggu untuk dipilih ke istana. Orang pertama yang berwajah murung dan bermulut buruk tersingkir. Orang kedua dengan tubuh proporsional tetapi batang hidungnya terlalu tinggi juga tersingkir. Namun saat giliran orang ketiga, wanita itu langsung meraung. Wanita ini pasti akan mendapatkan masalah. Para wanita yang terpilih berbaris menunggu untuk dipilih ke istana. Tanpa diduga, Raja pergi bahkan tanpa melihat mereka. Namun tiba-tiba Roxelana berteriak. Dan itu berhasil menarik perhatian Raja. Keduanya saling memandang. Lalu Roxelana melihat bahwa kesempatannya telah datang. Dia langsung berpura-pura jatuh dan masuk ke dalam pelukan Raja. Dia menatap lurus ke arah Raja dan Raja langsung terpesona. Roxelana memanfaatkan situasi tersebut dan berpura-pura pingsan. Raja segera membawanya ke kamarnya. Tarian aneh Roxelana berhasil memikat Raja, dan itu langsung mengubah statusnya. Roxelana menunjukkan kegembiraannya karena rencananya telah berhasil. Namun, siapa sangka, orang tuanya dibunuh oleh massa beberapa jam yang lalu. Dia juga disiksa dan akhirnya dijual ke istana. Dia tidak tahu bahwa istana kerajaan adalah awal dari mimpi buruknya. Wanita tua itu secara paksa memeriksa tubuh mereka. Bahkan saat mandi pun mereka harus berpakaian. Jika tidak menuruti perintah dan aturan, maka mereka akan ditampar dan dipukuli. Selama ini, tidak ada yang memperlakukannya sebagai manusia. Roxelana bersumpah akan membalas orang-orang ini. Roxelana memegang shawl sutra di tangannya dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Karena inilah awal kebangkitannya menuju puncak kekuasaan. Tapi pelayan wanita itu memperingatkannya, apakah kamu kira trik kecilmu itu bisa membodohi ratu? Namun, rekan Roxelana langsung menghampiri untuk menjilatnya. Kamu akhirnya terpilih. Namun Roxelana hanya menjawab, jangan cemburu padaku. Roxelana berdandan sangat cantik dan menunggu kedatangan Raja. Tapi baru saja sampai, pelayan ratu langsung membuatnya tercengang. Ternyata ratu memasuki kamar Raja terlebih dahulu. Pelayan Raja mencoba menyuruhnya untuk pulang. Namun, Roxelana menolak dan menyuruh pelayan Raja untuk membantunya. Roxelana bertekad untuk masuk, karena dia tidak mau melewatkan kesempatan ini untuk mengubah takdirnya. Tak disangka, pelayan Raja sangat marah. Dan dengan paksa mengirimnya ke kamar pembantu istana. Para pelayan menertawakan Roxelana karena dia sangat memalukan. Kedua belah pihak itu saling menyerang. Dan itu berubah menjadi perang bantal. Tapi Roxelana tidak menyerah. Dia segera mengganti rencananya, yaitu pura-pura untuk susah didapatkan. Raja terus menatapnya. Sejak Roxelana jatuh dalam pelukannya, Raja tidak pernah melupakannya. Kesempatannya datang lagi. Dan kali ini permintaannya semakin tinggi. Bahkan saat mandi dia juga dilayani oleh dua orang pelayan. Dia mengenakan gaun merah. Dan bersumpah untuk merebut hati Raja. Pelayan wanita itu mengingatkannya lagi, jika dia bisa mengandung pewaris Raja, maka aku akan mengucapkan selamat. Karena kamu akan dihormati karena putramu. Jika berhasil mendapatkan pijakan yang kokoh di harem, kamu akan menjalani kehidupan yang menyedihkan. Sebelum pergi, Roxelana mencium salibnya. Seolah menghibur dan menyemangati dirinya sendiri. Saat dia berlajan memasuki kamar, Raja langsung jatuh cinta padanya. Dan Roxelana berhasil memenangkan hati Raja. Keduanya melewati malam yang luar biasa. Selama beberapa hari berturut-turut, keduanya terus saja bersama. Dan ini membuat Ratu marah. Lalu dia mencari alasan agar bisa memenjarakannya. Dia juga berkata selama Roxelana mau menjilat kakinya, dia akan membebaskannya. Namun, berita Roxelana yang dipenjarai dengan cepat tersebar. Sampai ke telinga Raja dan Raja langsung menyelamatkannya. Raja membuatnya tersenyum. Lalu sebuah cincin berlian seukuran telur merpati diberikan padanya. Setelah mendapatkan kasih sayang Raja, Roxelana merubah penampilannya dan mulai berani. Ratu melihat bahwa dia mengenakan cincin pertunangan dirinya dan Raja di tangannya. Ratu bersikeras bahwa cincin itu dicuri oleh Roxelana. Bahkan, dia ingin melepas cincin itu dengan paksa. Tapi Roxelana tidak mau mengalah. Mulai sekarang akulah ratu negeri ini. Kemudian dia meraih cincin itu dan pergi. Sang ratu sangat marah hingga pingsan di tempat. Roxelana memamerkan cincin zamrudnya di mana-mana. Tapi wanita yang lebih dulu menjadi selir, menyuruh Roxelana untuk lebih realistis. Karena Raja memang memberikan hadiah kepada setiap selir. Seperti cincinmu dan ikat pinggangku. Kita semua hanya mainan bagi Raja. Wajah Roxelana berubah drastis setelah mendengar ini. Tapi selir itu memprovokasinya dan bertanya apakah dia ingin minum untuk menghilangkan kesedihannya. Melihat wajahnya yang menyindir dan mengintimidasi itu, Roxelana mengambil cangkir alkohol itu lalu dia siram ke arahnya. Dasar kamu wanita yang tidak tahu malu. Aku akan mengajarimu sopan santun. Kemudian Roxelana berdiri dan menamparnya. Keduanya saling menamparkan sampai menimbulkan suara yang nyaring. Dan saling menyerang. Saat malam tiba, Roxelana memakai riasan tebal. Namun dia melihat wanita lain yang dipanggil oleh Raja. Istana tampak seperti penjara bagi Roxelana. Untuk bertahan hidup dia harus memenangkan hati Raja. Tapi dia mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan kasih sayang Raja. Dan itu menjadi duri bagi selir lainnya. Bahkan para pelayan juga memandang rendah dirinya. Situasi ini semakin membangkitkan keinginan Roxelana akan kekuasaan. Di depan Ratu, dia sengaja menyapanya dengan cincin yang diberikan Raja padanya. Sindiran ini membuat Ratu semakin membencinya. Dia mengambil kesempatan saat Roxelana mandi lalu menyuruh seseorang untuk mencuri cincinnya. Roxelana menggeram marah. Pelayan wanita meminta semua orang untuk berdiri berjajar dan mulai menggeledah. Berani-beraninya kalian mencuri hadiah yang mulia. Aku rasa kalian sudah bosan hidup. Selir itu juga mengelak karena takut tertangkap. Dia menyembunyikan cincin itu di tempat tidur orang lain. Dan seorang pembantu istana menjadi kambing hitamnya. Cincin Roxelana yang hilang akhirnya ditemukan. Pelayan wanita tertua memperingatkannya bahwa dia telah kehilangan hadiah yang mulia di istana. Dan itu adalah kejahatan yang bisa dijatuhkan hukuman pemenggalan kepala. Ini membuat Roxelana sangat ketakutan. Agar bisa disukai oleh Raja lagi, dia menyuap kepala Kasim yang ada di sisi Raja. Uang bisa mengubah hantu. Malam itu, Roxelana dipanggil oleh Raja. Dia memanfaatkan kegembiraan yang mulia. Dan mengatakan dia ingin menjadi seorang muslim. Karena hanya dengan cara ini dia bisa mendapatkan kepercayaan Raja. Dan kedepannya dia bisa mendapatkan kepercayaan untuk mengambil posisi ratu.
Setelah mengetahui Roxelana menjadi muslim, Ratu semakin membencinya. Dia tidak akan pernah membiarkan Roxelana mengambil semua miliknya. Dasar bajingan, beraninya kau merebut sesuatu dariku. Aku tidak melakukannya. Ratu menjatuhkan Roxelana ke lantai dan menyerangnya dengan gila. Dia menamparnya terus-menerus. Saat pukulan kedua ketiga, Roxelana masih bisa menahannya. Namun, setelah pukulan keempat dan seterusnya, Roxelana benar-benar dipukuli hingga wajahnya terluka parah. Ratu masih kesal. Namun pelayannya takut Ratu akan mendapat masalah, langsung bergegas menariknya pergi. Dasar bajingan, beraninya kau merebut sesuatu dariku. Untungnya pelayan wanita tertua muncul tepat pada waktunya. Tapi tidak tahu apakah Roxelana selamat. Melihat wajahnya yang sudah hancur lebam, pelayan wanita mensyukuri wajah Roxelana yang cukup besar. Kalau tidak dia akan mati. Tapi wajahnya yang menjadi asetnya itu benar-benar rusak. Apakah penampilan ini masih bisa mendukung ambisi Roxelana? Dia menaruh daging keledai di wajahnya. Karena katanya itu bisa menyembuhkan cacat. Pelayan tertua itu terlihat bingung. Namun Kasim berkata itu resep keluarganya. Melihat wajahnya yang penuh dengan bekas luka, Roxelana menangis dengan sedih. Dia bersumpah untuk membunuh ratu untuk balas dendam. Pelayan tertua itu menasehatinya untuk lebih berpikiran terbuka. Tetapi saat ini raja malah memerintahkannya untuk menemaninya tidur. Roxelana meminta Kasim untuk menolak yang mulia. Tak disangka, sang raja datang sendiri dan melihat wajahnya yang rusak itu. Awalnya Roxelana berpikir bahwa raja tidak akan menyukainya dan pergi. Namun tak disangka raja malah tinggal untuk merawatnya dan berkata asalkan dia mengucapkan sepatah kata apapun, dia akan membuat pembunuh itu mati tanpa penguburan. Bahkan jika orang ini adalah ratu, raja terdiam karena dia tidak bisa menggoyahkan posisi ratu. Dia hanya bisa tinggal di sisi Dongmei dan memanggil dokter terbaik untuk merawatnya. Roxelana mendapat berkah dan selalu disayangi karena kejadian itu. Sebulan kemudian wajahnya sudah kembali seperti dulu. Dia selalu menempel pada raja. Namun burung laut memancarkan semangat yang mendominasi. Dan itu membuat para menteri menjadi sangat cemburu. Dia memperingatkan Roxelana untuk sadar dengan posisinya. Sebagai istri dan pelayan raja, kamu harus belajar untuk setia dan tidak pernah berpartisipasi dalam pemerintahan negara. Tapi senyum dingin Roxelana telah menunjukkan ambisinya. Dia tidak sudi hanya menjadi sebuah vas bunga pajangan. Sang ratu tidak pernah memikirkan tindakannya untuk melampiaskan amarahnya. Malah menjadi bantuan untuk Roxelana. Dia menangis setiap hari tetapi dia masih memiliki seorang putra. Di masa depan, dia akan dihormati karena putranya. Tidak masalah jika dia harus merebut kekuasaannya lagi nanti. Tetapi agar tidak menderita lagi, Ratu sengaja meminta seseorang untuk membawa Roxelana ke taman. Tanpa diduga, pangeran dari negeri tetangga langsung terpana olehnya dan memintanya untuk menjadi puterinya. Roxelana tidak bisa menerima kabar buruk ini untuk sementara waktu. Dia menghabiskan waktu yang tidak sedikit untuk sampai di sini. Dia tidak akan pernah melepaskan kemuliaan dan kekayaan yang sudah dia dapatkan. Roxelana berjongkok di depan pintu raja berharap raja akan menunjukkan belas kasihan dan tidak menjadikannya sebagai barang untuk dijual. Tiba-tiba ratu muncul dengan angku di depannya. Hanya aku yang memiliki keputusan akhir tentang urusan harem. Kamu hanya perlu menunggu untuk menikah ke tempat di mana burung tidak buang air dan berjamur. Aku adalah permata di telapak tangan yang mulia. Kamulah wanita tua yang menunggu untuk berjamur dan membusuk. Lalu Roxelana kembali ke kamar dan membuat keributan besar. Pelayan tertua menamparnya dan membuatnya tersadar. Roxelana yang putus asa meminta Ibu Suri untuk membantunya. Dia bilang dia adalah selir muslim pilihan raja. Tak disangka, Ibu Suri sudah lama tidak menyukai Roxelana. Kamu masuk muslim itu merupakan penghinaan terhadap iman kami. Dalam keputusasaan, Roxelana mengungkapkan rahasia yang mengejutkan. Aku hamil anak raja. Ibu Suri terkejut. Jika kamu berani menggunakan anak sebagai alasan untuk berbohong dan tidak ingin menikah dengan negara lain, aku akan membiarkanmu mati tanpa kuburan. Meskipun Roxelana merasa bersalah, tapi sampai sekarang, dia hanya bisa mengambil jalan ini. Dia bersikeras bahwa dia benar-benar hamil. Untuk menemukan kebenarannya, Ibu Suri ingin memeriksa Roxelana, dan hasil pemeriksaan itu mengejutkan Roxelana. Dia benar-benar hamil. Kabar baik yang tiba-tiba ini membuat Roxelana menangis kegirangan. Anak ini datang sangat tepat waktu. Dia tidak hanya mempertahankan kemakmuran ibunya, bahkan Ibu Suri juga telah mengubah sikapnya terhadap Roxelana. Asalkan menantunya bisa memberi keturunan dan membuat kerajaan makmur. Bertambah satu menantu perempuan lagi sama sekali bukan masalah. Ratu menyuruh Roxelana untuk tidak terlalu cepat bahagia, karena anaknya adalah anak sulung. Tanpa diduga, Roxelana tidak pernah menunjukkan kelemahan apapun. Istana ini tidak pernah menerima wanita tua. Aku punya banyak waktu untuk bermain denganmu. Putraku akan memberi kemuliaan dan kemakmuran yang tak ada habisnya. Tetapi bagaimana jika dia bukan seorang putra? Pertanyaan mendadak ini membuat Roxelana mulai merasa takut. Pelayan itu mengingatkannya untuk bersikap lembut pada ratu. Tapi Roxelana tidak memperdulikannya. Diiringi dengan perut yang bertambah besar, Roxelana juga semakin disayang dan dimanja oleh raja. Setiap hari, raja membawakannya makanan penutup paling enak. Tapi hari ini sesuatu telah terjadi. Baru selesai makan, Roxelana langsung merasa pusing. Perutnya juga mulai sakit. Ternyata seseorang telah meracuni makanannya. Untungnya, bidan ada di sebelah dan menyelamatkan Roxelana. Lalu Roxelana segera dipindahkan ke ruang bersalin. Dia menjerit kesakitan dan memohon kepada Tuhan untuk membiarkan dia melahirkan seorang pangeran. Beruntung, ibu dan anak itu selamat. Mengetahui bahwa dia benar-benar melahirkan seorang pangeran, Roxelana merasa lega, seolah-olah semuanya sudah beres. Tapi yang mengejutkannya, begitu dia tertidur, sebuah tangan hitam menggulurkan tangan ke anaknya.